dengan keyakinan penuh bahwa kita bisa memberikan hasil positif untuk pertandingan-pertandingan di bulan depan. Kembali di NTV Dialog Prime pemirsa, 30 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi pendukung Timnas Indonesia yang dahaga akan tahta tertinggi sepak bola Asia Tenggara. Dan pertanyaan besarnya adalah, mampukah Timnas Garuda memutus kutukan dan merebut Piala AFF 2026? Kita akan bahas bersama dua narasumber Dialog Prime edisi hari ini. Di studio sudah hadir analis sepak bola M. Kusnaini alias Bungkus, dan dari Tangerang, Banten kita juga tersambung dengan pemain Timnas Indonesia periode 2010-2011 Octavianus Maniani. Kita sapa para narasumber, Bungkus dan Bung Okto. Nela. Halo, selamat sore. Bung Okto sudah bergabung ya? Sudah bergabung, Nela. Oke, Bungkus, gimana nih kita melihat penilaian secara objektif mengenai komposisi 26 pemain pilihan pelatih di Timnas Indonesia saat ini? Iya, ini memang bukan menggambarkan kekuatan Indonesia yang sebenarnya ya, karena kita tahu bahwa beberapa pemain tidak bisa hadir karena alasan yang tentu kita sudah tahu. Ini bukan turnamen dalam kalender FIFA sehingga tidak mendapatkan izin dari klubnya. Paling akhir bahkan sangat disayangkan Justin Hubner yang sangat diharapkan bisa memperkuat lini belakang, ternyata juga akhirnya tidak bisa datang. Saya pikir ini bukan menggambarkan kekuatan kita yang sesungguhnya, tapi meskipun dengan kekuatan yang bisa dibilang hanya 60%, jika dibanding negara-negara tetangga sebetulnya kekuatan kita masih cukup bagus. Ya memang sekarang ada beberapa tim yang levelnya jadi sangat dekat ya, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand tuh sekarang jadi sangat dekat. Kalau Indonesia full tim mereka masih di bawah kita. Tapi karena Indonesia hanya 60-70% kekuatan terbaik, jadi levelnya mereka hampir sama dengan kita sekarang. Oke, Bung Okto, melihat dari pengalaman Anda dulu di lapangan ya, seberapa padu sih kombinasi pemain senior dan juga debutan di skuad saat ini, Bung Okto? Saya lihat bahwa ya astaga. Ya, dilanjutkan, Bung Okto. Saya melihat bahwa dengan paduan ini semoga-moga dengan komposisi yang sudah diharapkan oleh partner sehingga mungkin bisa mengatasi dengan Piala AFF ini bisa menjadi apa yang kita harapkan. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Bungkus, Coach Hetman meminta anak asuhnya jangan terlalu terlena ya. Meskipun di atas kertas timnas lebih unggul dari Kamboja. Seperti apa? Iya, jadi kalau kita targetnya kan juara ya. Kalau kita mau juara maka hitung-hitungannya adalah kita harus menjadi salah satu dari dua peringkat teratas terbaik di grup. Nah, untuk bisa menjadi dua peringkat teratas terbaik di grup, kita harus menang di dua laga home, lawan Kamboja, lawan Vietnam. Dan dari dua laga away, minimal kita satu di antaranya menang. Misalnya lawan Timor Leste. Karena di laga terakhir melawan Singapura akan lebih berat. Nah, karena targetnya kita lolos ke semifinal, minimal kita harus menang di dua laga kandang itu. Nah, lawan pertama kita kebetulan Kamboja. Seperti apa sih karakteristiknya? Jadi sebetulnya kalau dari segi kemampuan, Kamboja masih di bawah kita ya. Cuma memang dibanding Kamboja 2 tahun yang lalu, sekarang mereka lebih kuat. Mereka punya 5 pemain naturalisasi, ada dari Pantai Gading, 2 dari Jepang, ada dari Uzbekistan, dari Brasil. Itu membuat mereka sekarang lebih merata di belakang, tengah, depan. Dan kalau kita lihat di laga pertama waktu Kamboja bertemu dengan Singapura, mereka juga kalah di menit terakhir. Ketika tendangan salto dari Ilhan Fandi akhirnya membobol gawang, di mana Kamboja sebetulnya secara permainan mampu mengimbangi Singapura. Jadi menurut saya meskipun kita di atas kertas lebih kuat, bahkan rekor pertemuannya sangat jomplang dominan Indonesia, tapi kita tidak boleh menganggap remeh Kamboja karena mereka punya motivasi. Kalau mereka kalah lagi, peluang lolos berat. Jadi sangat mungkin mereka akan berjuang supaya tidak kalah. Mereka sadar kalau menang itu sulit lawan Indonesia, tapi mereka akan berjuang supaya nggak kalah. Itu yang bahaya. Oke, Bung Okto, ceritakan lagi dong pengalaman Anda selama di lapangan. Tekanan-tekanan seperti apa sih yang perlu diwaspadai timnas saat ini? Kalau untuk waspadai kayaknya tidak ada ya. Yang saya cuma bilang di sini tadi sebelum betul di Bang Uli dibilang, kita jangan anggap remeh, sepak bola jangan anggap remeh. Kalau kita anggap remeh, kita bisa kewalahan nanti. Apalagi kalau untuk kita bilang gerak-gerak, sifat kita kan memang kita di atas. Cuma sekarang yang tadi dibilang karena Kamboja ini dia mulai tampil di tahun-tahun akan datang ini, dia sangat luar biasa dengan komposisi pemain mereka. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk para pemain muda dan juga debutan, pesannya seperti apa Bung Okto ketika tampil di lapangan mengenakan identitas Garuda? Kalau itu bisa salah satu motivasi mereka bahwa bisa tampil untuk Indonesia, untuk bermain yang terbaik untuk Indonesia. Karena
setiap pemain pasti punya kerinduan ya, kerinduan untuk bisa bermain yang baik untuk bisa mengarai kemenangan ini untuk partai selanjutnya. Jadi pemain-pemain pasti punya motivasi tersendiri lah. Saya kira seperti itu sih. Oke, Bungkus sekarang kita bahas dari lini per lininya ya. Catatan Anda seperti apa? Kita mulai dulu dari lini belakang ya. Kemungkinan diisi oleh duet Rizky Ridho, Shane Patinama dan juga ada back tengah seperti itu. Bagaimana melihat pertemuan ini? Iya, kalau melihat dari beberapa hasil latihan, uji coba, memang ada kemungkinan Coach Sherman itu akan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Tapi sebelumnya dia juga sering bermain dengan formasi 3-4-3. Dan kalau kita lihat dari 8 pemain yang belakang dipanggil, itu ada 5 yang posisinya center back. Artinya tidak mustahil Coach Sherman akan bermain dengan formasi 3 di belakang. Nah, kalau 3 di belakang, sangat mungkin sentralnya itu nanti Jordi Amat misalnya ya. Kemudian di kanan ada Rizky Ridho, di kiri bisa Shane Patinama. Tapi bisa juga bergeser menjadi Rizky Ridho yang di tengah, kemudian di kanannya ada Sandy Walsh, di kirinya Shane Patinama. Tidak mustahil juga ada Brian Fatari di sana. Ini 3 pemain yang menurut saya karakternya cukup baik untuk mendukung Rizky Ridho, karena mereka punya kecepatan, duel bola atasnya bagus. Yang penting itu saya pikir kecepatan mereka harus diimbangi juga dengan permainan kolektif. Karena pertahanan semata hanya mengandalkan 3 bek tengah tentu akan sulit. Nah, saya nggak tahu apakah nanti akan bermain dengan formasi 3 atau 4. Yang jelas kalau kita bermain dengan 3 di lini belakang, 3 pemain itu yang paling berpeluang. Tapi kalau kita bermain dengan formasi 4 di belakang, maka duet utamanya kemungkinan besar adalah Rizky Ridho yang akan berduet dengan Jordi Amat atau dengan Sandy Walsh. Kemudian di kanan ada kemungkinan akan diisi oleh pemain-pemain yang punya karakter menyerang ya. Mungkin pilihan-pilihannya lebih terbatas ya, karena Sandy Walsh ini akan sangat mungkin digeser juga jadi bek kanan dalam formasi 4. Dan di kiri kita masih punya banyak pilihan, ada Shane Patinama, ada Donitri. Jadi di kiri ini variasinya akan lebih banyak dibanding di kanan. Oke, kalau di lini tengah ya, karena diprediksi mengandalkan kombinasi ada Tom Hay, Ivar Jenner. Nah, ini diharapkan mampu juga menguasai permainan sekaligus menyuplai bola-bola matang lini depan ya, Bungkus. Iya, kita sudah melihat dalam beberapa pertandingan termasuk uji coba, Mark ini selalu menjadi pemain yang diandalkan gitu ya. Jadi kuncinya akan ada di Mark yang mungkin akan berduet dengan Tom Hay. Jadi ada kombinasi antara pemain yang punya karakter bertahan, karakter kuat di bertahan dan karakter kuat di menyerang. Jadi Mark yang akan menjadi penjaga keseimbangan, Tom Haye yang akan mengatur permainan. Nah, kalau kita bermain dengan formasi 4 di tengah, maka 2 pemain ini, di kiri nanti akan ada Donitri, di kanan ada Sandy Walsh. Tapi kalau kita bermain dengan 3 nih, maka Mark akan menjadi pivot di posisi nomor 6. Di sebelahnya ada 2 pemain. Yang pertama ada Tom Haye, yang satunya lagi kemungkinan Kadek Agung atau Ivar Jenner. Kalau dari segi karakter bermain, mungkin akan lebih ideal kalau dua-duanya jangan tipe pengatur serangan. Satu pengatur serangan, satu pekerja. Nah, Kadek Agung itu yang punya peran sebagai pekerja. Nanti Ivar Jenner bisa bergantian perannya dengan Tom Haye sebagai pengatur serangan. Mark tetap menjadi penjaga keseimbangan. Oke, kita ke sektor serang ya. Ada Ragnar Ortmangun, kemudian berpeluang nih sepertinya ya. Tampil sejak menit awal bersama Beckham Putra Nugraha. Ujung tombak potensial dipercayakan kepada striker muda Michel Becker. Ya, seperti apa? Betul, dalam beberapa uji coba pun terlihat Coach Herman lebih percaya kepada Becker ketimbang Jens Raven ya. Ini pilihannya kan sekarang tinggal 2, Becker atau Raven. Dua-duanya pemain muda, dua-duanya sebetulnya masih minim pengalaman. Karena tidak ada Ole Romani, Sananta juga tidak dibawa. Jadi kalau kita bermain dengan pemain seperti Becker yang punya karakter sebagai finisher, sebagai target man, maka yang paling penting itu kita 2 pemain di sampingnya, sayap kiri dan kanan, itu pekerja. Pekerja yang mampu memberikan pasokan bola-bola matang. Nah, pemain itu, karakter seperti itu ada dalam diri Ortmangun, ada dalam diri Beckham Putra. Tapi jangan lupa kita juga punya pemain-pemain alternatif yang cukup bagus ya. Di kiri ada Eliano, di kanan ada Ryan Hanan. Jadi memang di tim ini menurut saya karakternya cukup lengkap ya. Ada yang punya kemampuan sebagai pendobrak, ada yang punya kemampuan sebagai pengatur serangan, ada yang punya kemampuan sebagai pemain yang main dari second line, yang banyak memanfaatkan second line. Jangan lupa kita masih punya Marcelino, yang mudah-mudahan kondisinya cukup bugar untuk bermain di laga ini. Tapi Becker ini menjadi debut pertamanya ya? Iya, dan ini menarik ya, debut pertama menjadi langsung starter, karena memang pilihannya tidak banyak. Nah, yang menarik kita ini kalau main dengan Becker ini kan tingginya hampir 2 meter ya. Salah satu pemain paling tinggi di tim kita ya. Artinya dia punya kelebihan dalam duel bola atas. Sekarang perhatikan waktu Kamboja lawan Singapura. Babak kedua, Singapura tuh hampir memenangkan seluruh duel bola atas lawan Kamboja, terutama di area pertahanan lawan. Nah, kalau Indonesia mau memanfaatkan postur Becker, maka kita harus punya pemain-pemain sayap yang bagus crossingnya. Dan itu tidak harus 3 pemain yang di depan.
Dua fullback kita, kalau misalkan Sandi main di kanan, Donitri di kiri, itu harus berani early crossing. Jadi begitu mereka masuk ke area pertahanan lawan, nggak perlu nunggu sampai garis, berani early crossing supaya backer punya kesempatan untuk duel bola atas. Oke, kita tanyakan juga ke Bung Okto ya, melihat gambaran secara garis besar nih, Bung Okto, formasi yang kurang lebih nantinya akan dipasang oleh Coach Hetman. Seperti apa sih kalau Bung Okto melihatnya? Iya, yang tadi disampaikan sudah sangat jelas ya. Kalau kita harus memanfaatkan dari second wing, karena kita punya posturnya tinggi. Jadi kita bisa bermain dari wing-wing, sehingga early cross atau crossing itu sangat membantu untuk kita bisa finishing yang bisa menjadi target goal seperti itu. Itu yang mungkin saya sampaikan. Oke. Sudah jelas tadi disampaikan. Oke, Bungkus. Jadi kalau melihat Kamboja dari formasi yang dipasang oleh Kamboja ini kemungkinan 4-4-2, betul? Iya, betul. Nah, seperti apa yang harus diwaspadai oleh kita? Betul, mereka kemarin juga waktu lawan Singapura bermain 4-4-2 dengan dua pemain naturalisasi di depan. Ada Abdelkader Kolibali yang menjadi target man, kemudian ada Bento. Ini dua pemain yang saling mengisi ya. Kolibali ini tipikal sebagai petarung di posisi nomor 9. Tipikal striker yang berani berduel, berani merebut bola. Sementara Bento akan menjadi penyuplai bola-bolanya. Nah ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain kita di ini pertahanan. Karena dua pemain ini ulet, fighting spiritnya bagus. Ditambah lagi di tengah itu mereka punya pemain dari Jepang ya, Yudai, yang kemampuan bertahannya juga cukup bagus. Jadi menurut saya secara kemampuan, secara kualitas kita masih di atas Kamboja. Yang tidak boleh terjadi adalah kalau kita lengah. Nah ini kalau kita lengah, pertahanan kita kecolongan, kadang-kadang kita recovery-nya agak sulit. Ini salah satu problem kita ya. Kalau kita ketinggalan itu kita ngejarnya agak sulit. Mudah-mudahan kita jangan sampai kecolongan. Kita memanfaatkan keunggulan materi pemain kita, kualitas pemain kita untuk mencetak gol lebih dulu. Dan bukan sekedar mencetak gol lebih dulu. Kalau perlu mencetak gol dengan jumlah lebih dari 1. Itu akan lebih menenangkan permainan pemain kita di lapangan. Oke, jadi harus lebih agresif sejak awal ya. Harus gaspol dong nih, Bungkus. Ya, bukan berarti kita harus gaspol, harus segera terburu-buru mencetak gol ya. Tapi harus sejak awal bisa mengendalikan permainan. Karena materi pemain kita masih di atas Kamboja. Oke, kita tanya lagi ke Bung Okto. Bung Okto, waktu itu sebagai pemain sayap